Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Ibu-ibu, bapak-bapak, saudara-saudara sekalian, episode ini kita akan bahas surah At-Tin atau Wat-Tin. Surah ini merupakan, menurut sementara ulama, merupakan wahyu ke-28 yang diterima oleh Nabi. Di sini Allah Subhanahu wa Ta'ala memulai surah ini dengan bersumpah, menyebut 4 hal. Wattini, wazzaituni, waturi sinina, wahadal baladil amin. Sepakat ulama menyatakan bahwa Turi Sinin adalah suatu daerah di Sinai, tempat Nabi Musa menerima wahyu-wahyu ilahi. Sebagaimana mereka sepakat menyatakan hadal baladil amin adalah kota Makkah, kota yang penuh keamanan. Man dakhalahu kana aminan. Siapa yang masuk ke kota Makkah, dia sewajarnya atau seharusnya merasa aman, tidak mendapat gangguan. Nah, hanya persoalannya pada At-Tin dan Az-Zaitun. Allah bersumpah dengan At-Tin dan Az-Zaitun. Ada ulama yang melihat bahwa 2 ayat setelah At-Tin dan Az-Zaitun berbicara tentang tempat, maka mereka juga memahami At-Tin dan Az-Zaitun itu sebagai tempat. Nah, walaupun dalam bahasa kata At-Tin itu sejenis buah berwarna coklat, punya biji-biji semacam tomat, manis, bergizi tinggi. Nah, tetapi kalau diartikan tempat, maka mereka berkata Wat-Tin itu adalah suatu tempat di mana di situ tumbuh banyak buah tin. Nah, tempat itu di mana? Di sini menjadi bahan perbedaan pendapat. Ada yang mengatakan bahwa tempat Nabi Adam dulu mendapatkan buah tin yang menjadikan dia kan waktu makan buah terlarang terus mencari daun. Itu daunnya katanya yang diambil. Ada lagi yang mengatakan At-Tin itu tempat di mana Nabi Ibrahim dapat wahyu. Ada lagi yang mengatakan At-Tin itu tempat Nabi Isa dapat wahyu. Itu tempat-tempat. Baik. Bahkan ada yang berkata bahwa At-Tin itu isyarat tentang pohon Bodhi, tempat Buddha mendapat wahyu, pohon suci itu. Di situ tempatnya. Ini dikemukakan oleh seorang ulama bernama Al-Qasimi. Itu orangnya dari Lebanon, abad ke-19 yang lalu. Itu dia katakan Al-Quran di sini bersumpah dengan tempat-tempat di mana nabi-nabi agung memperoleh wahyu. Nah, dia berpendapat bahwa Buddha itu sebenarnya nabi. Hanya bukan termasuk nabi yang disebut dalam Al-Quran. Memang banyak nabi, tapi tidak semua mereka disebut dalam Al-Quran. Oke. Az-Zaitun begitu juga. Ada yang berkata zaitun itu pohon. Kenapa disebut zaitun? Zaitun itu katanya lambang perdamaian. Itu dulu Nabi Nuh mendapatkan burung-burung merpati waktu sesudah banjir mau sampai ke suatu daratan, dia dapatkan burung merpati menggigit daun pohon zaitun. Itu ada yang berkata begitu. Tapi ada juga yang berkata zaitun itu nama tempat di mana Nabi Isa atau Nabi Ibrahim atau siapapun mendapat wahyu. Betapapun kita lihat, ada juga tentu yang berkata zaitun itu buah atau pohon zaitun. Itu yang digunakan antara lain dibuat minyak yang sangat halus. Bahkan sabun-sabun yang wangi itu yang halus itu dari minyak zaitun. Yang penting Allah bersumpah dengan Wat-Tin, Waz-Zaitun,
wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Demi tempat-tempat ini. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami telah menciptakan manusia dalam bentuk fisik dan psikis yang sebaik-baiknya. Oke. Kalau kita berkata bahwa 4 hal yang disebut Allah ini sebagai tempat-tempat, seakan-akan Allah berfirman seperti ini. Hei, semua manusia itu sudah diciptakan Allah siap untuk menerima tuntunan-tuntunan Allah. Sebagaimana ada tempat-tempat di mana di sana Allah menurunkan wahyu-wahyunya kepada para nabi, maka nabi itu menyampaikan ajaran ini pada manusia. Karena itu dia ciptakan juga manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya sehingga dia bisa melaksanakan tuntunan-tuntunan wahyu itu. Sebelum saya lanjut, Al-Qasimi yang kita kutip tadi pendapatnya, yang kita kemukakan pendapatnya bahwa itu mengisyaratkan Buddha, itu dia berkata bahwa ayat ini berbicara tentang agama-agama yang paling banyak penganutnya di permukaan bumi ini. Apa itu? Ada agama Islam, ada agama Buddha, itu termasuk yang banyak, ada agama Kristen, dan ada agama Yahudi. Tuhan bersumpah dengan kalaupun kita berkata bahwa demikian itu halnya, memang kita bisa kaitkan dengan laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, hanya saja karena nama Buddha tidak disebut di dalam Al-Quran, maka yang tidak mengakuinya sebagai nabi gak apa-apa. Ya kan? Yang wajib bagi kita itu adalah 25 orang nabi yang disebut itu. Oke. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Taqwim terambil dari kata qawama. Qama yaqumu. Orang banyak salah duga mengira bahwa qama yaqumu itu hanya berarti berdiri, sehingga mereka terjemahkan aqimus shalah, artinya dirikan sholat, mendiri. Sebenarnya bukan itu maknanya. Qama yaqumu itu berarti melaksanakan sesuatu secara sempurna sesuai dengan apa yang dilaksanakan. Sehingga kalau kita berkata aqimus shalah, bukan sekedar mendirikan sholat, tetapi laksanakan sholat itu secara sempurna. Ada min ahlil kitabi ummatun qa'imah. Ada di antara ahlil kitab kelompok yang qa'imah, yakni melaksanakan semua tugas-tugasnya secara sempurna. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Suami itu, lelaki itu qawwam, bukan berarti berdiri, tetapi melaksanakan semua tugas-tugasnya yang berkaitan dengan perempuan, istrinya, dan rumah tangganya, apapun tugas itu. Nah, jadi taqwim artinya pembentukan secara sempurna. Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sempurna. Bentuk apanya yang sempurna? Fisiknya sempurna, psikis sempurna. Diberi akal, dia punya jasmani sempurna, matanya ada, telinganya ada. Untuk apa itu? Supaya dia bisa menerima dan mengamalkan tuntunan-tuntunan yang disampaikan oleh nabi-nabi, antara lain yang disebut di sini. Itu saya ingin bertanya, apakah manusia itu sesempurna-sempurna makhluk Tuhan? Banyak yang berkata iya, sebenarnya tidak. Semua makhluk Tuhan itu sempurna. Alladzi ahsana kulla syai'in khalqa. Allah yang memberikan kesempurnaan, memperbaiki sebaik-baiknya, menghiasi sebaik-baiknya segala sesuatu yang diciptakannya. Manusia sempurna untuk tujuan penciptaan Allah. Setan itu sempurna atau tidak?
Sempurna untuk tujuan menggoda. Malaikat itu sempurna atau tidak? Sempurna untuk menggambarkan inilah makhluk yang taat kepada Allah, yang tidak taat. Semua ciptaan Allah itu sempurna. Belum tentu kita ini makhluk yang paling sempurna. Wa faddalnahum ala katsirin. Kami utamakan dia atas banyak, bukan semua. Jadi jangan mengklaim diri paling sempurna. Summa radadnahu asfala safilin. Kemudian kami mengembalikannya. Kami lagi, bukan Tuhan. Ada keterlibatan manusia sehingga dia kembali. Radadnahu asfala safilin. Asfala yang paling rendah, safilin tingkat yang rendah. Jadi kami mengembalikannya ke tempat yang rendah-rendahnya dari tingkatan yang rendah. Oke, kita mari lihat sekarang. Kalau saya berkata mengembalikan itu, pernah berada di sana baru kembali atau tidak? Pernah ya? Oke. Bisa tidak kita artikan ini, kemudian kami memasukkan dia ke neraka? Kalau diartikan memasukkan ke neraka, artinya dulu pernah di sana, baru dikembalikan ke situ. Pernah tidak manusia berada di neraka? Tidak pernah. Oke. Jadi kalau mau diartikan kecuali, kemudian kami kembalikan, pasti ada makna lain. Nah, mari kita lihat makna lain. Pernah tidak manusia lemah? Pertama kali dia lemah. Terus kuat. Terus setelah itu lemah lagi. Ini pendapat Imam At-Tabari. Kemudian kami setelah sempurna, akalnya sempurna, fisiknya sempurna, jiwanya sempurna, kemudian kami kembalikan dia ke tempat yang serendah-rendahnya. Jadi lemah, pikul, ini. Nah, kita selesaikan dulu penafsirannya ini. Kata Imam At-Tabari, illal ladzina amanu wa amilus sholihat. Sewaktu orang ini lemah dan pikul, masih bisa tidak dia sholat sunnah misalnya? Mungkin bisa, mungkin tidak. Masih bisa tidak dia puasa? Kalau sudah lemah, sudah tidak puasa. Nah, dikatakan illal ladzina amanu wa amilus sholihat falahum ajrun ghairu mamnun. Imam At-Tabari berkata begini, orang yang waktu mudanya ibadahnya banyak, kemudian kami kembalikan dia menjadi tua, itu tidak dapat ganjaran lagi kalau dia tidak beriman. Tetapi kalau dia menjadi tua dan dia beriman dan beramal soleh sewaktu dia muda, maka mereka itu mempunyai ganjaran yang tidak putus-putusnya. Saya beri contoh. Sekarang yang muda-muda sholat tahajud malam, puasa sunnah. Waktu sudah tua, sudah tidak mampu. Dulu dapat pahala atau tidak? Sekarang waktu tua dia sudah tidak mengerjakan itu. Masih dapat pahala atau tidak? Walaupun dia tidak mengerjakan, dia dapat pahala. Karena apa? Falahum ajrun ghairu mamnun. Mamnun itu artinya terputus. Itu satu penafsiran. Ada penafsiran lain. Mari kita lihat. Kita ini diciptakan Allah pertama kali, apa yang diciptakan? Fisik kita. Ya toh? Setelah fisik disempurnakan, dihembuskan roh. Tsumma radadnahu asfala safilin. Manusia semua dikembalikan Allah kemana ini? Ke keadaan fisiknya sebelum dihembuskan roh kepadanya. Nah, apa itu maksudnya? Kita lihat. Ada manusia, fisik kita itu bisa mengarahkan kita pada kedurhakaan. Yang tidak mengarahkan kita kepada kedurhakaan adalah rohani. Ya kan? Nah, kami kembalikan dia ke tempat yang serendah-rendahnya sehingga tidak berhubungan lagi dirinya dengan rohnya. Orang yang semacam itu akan berada pada tempat yang serendah-rendahnya di akhirat. Jadi tsumma radadnahu, kemudian kami kembalikan dia sehingga dia hanya menjadi fisik. Dulu kan dia hanya fisik, nanti kemudian baru diberi roh. Nah,
ini dikembalikan dia hanya kepada fisik, sehingga dia hanya mementingkan fisiknya, hanya mau dandan saja, hanya mau makan saja, hanya mau ini saja. Dia lupakan rohaninya. Orang yang semacam itu, apa akibatnya? Radadnahu asfala safilin illa alladzina amanu wa amilus shalihat. Kecuali orang-orang yang beriman dan membuktikan keimanannya dengan amal soleh. Bagaimana mereka? Lahum ajrun ghairu mamnun. Mereka mendapatkan ganjaran ghairu mamnun. Mamnun itu ada dua artinya. Bisa berarti terputus, jadi dapat ganjaran terus menerus. Bisa juga mamnun dari kata alman. La tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha. Jangan kamu batalkan pahala amal kamu dengan menyebut-nyebutnya di depan orang. Jadi alman itu menyebut-nyebut kebaikan. Orang itu paling senang kalau diberi, sudahlah dilupakan saya pernah beri dia. Ada orang memberi, dia masih sebut-sebut terus. Itu kan menyinggung perasaannya ini. Nah, Allah di sini menyatakan lahum ajrun ghairu mamnun. Dia mereka itu mendapatkan ganjaran yang tidak disebut-sebut lagi untuk menjaga air mukanya, ya kan begitu. Nah, itu arti mamnun yang pertama. Bisa juga mamnun terputus, mereka itu mendapatkan ganjaran yang tidak putus-putus. Nah, fama yukadzibuka ba'du biddin. Sekarang ini Allah sudah ciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Ya, dia sudah beri ganjaran yang sebaik-baiknya. Kalau begitu, fama yukadzibuka ba'du biddin. Ma ada yang memahaminya dalam arti man. Maka siapakah yang mendustakanmu, wahai Nabi Muhammad? Siapa yang mendustakanmu bahwa akan ada hari kiamat? Alaihissallahu bi ahkamil hakimin. Bukankah Allah itu adalah yang paling bijaksana dari semua yang bijaksana? Allah yang paling tepat keputusannya, hukumnya dibanding semua yang bisa memberi putusan. Kalau dibaca ayat ini, itu disunatkan membaca bala wa ana ala dzalika minasyahidin. Benar, saya menyangkut bahwa Allah adalah sebaik-baik yang memberi putusan, termasuk salah seorang yang menjadi saksi atas hal tersebut. Oke, kita kembali. Fama yukadzibuka ba'du biddin. Ma diartikan man, ya kan? Ada lagi yang mengartikan ma apa? Apa yang menjadikan orang itu mendustakan hari kemudian? Bukankah Allah Maha Adil? Nah, apa kaitannya? Di dunia keadilan belum sempurna. Ya, perlu tidak ada kesempurnaan menyangkut keadilan? Perlu. Kapan itu? Yaumiddin, hari pembalasan. Tidak mungkin Allah membiarkan ada dua kelompok manusia, ada yang durhaka, ada yang tidak. Tidak mungkin Allah membiarkan itu berlalu sedemikian itu saja. Allah pasti memberi putusan, pasti melakukan pemberian ganjaran dan kebaikan. Bukankah Dia yang paling adil? Bukankah Dia yang paling bijaksana? Bukankah Dia yang paling baik di dalam menetapkan hukuman? Oh iya, Dia yang paling baik. Kalau Dia yang paling baik, pasti ada hari kemudian. Itu ayat-ayat kita ini. Baik, kita ingin mengambil kesimpulan dari surah At-Tin ini. Di sini katakanlah kita nyatakan Allah menyebut 4 tempat di mana yang Maha Kuasa itu menurunkan tuntunan-tuntunannya. Tuntunan-tuntunan ini tidak ada artinya buat manusia kalau dia tidak siap untuk melaksanakannya. Karena itu juga Allah menyiapkan manusia ini, memberinya potensi-potensi agar supaya tuntunan-tuntunannya dapat dia laksanakan. Karena itu, habis menyebut tempat-tempat turunnya wahyu ini, Allah langsung menyebut bahwa
saya hendak, saya bermaksud, saya menginginkan agar tuntunan-tuntunan itu dilaksanakan oleh manusia. Karena itu saya ciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Ini berarti kita ini yang merasa diri kita sempurna, Anda sebenarnya tidak sempurna kalau tidak melaksanakan tuntunan Tuhan. Anda menyia-nyiakan apa yang dianugerahkan pada Anda. Anda memiliki potensi, mestinya Anda laksanakan itu. Kalau tidak dilaksanakan, maka akibatnya sangat fatal. Kalau kita katakan bahwa dia dikembalikan Allah pada posisi yang serendah-rendahnya, yakni Allah bagaikan mencabut roh darinya dan dia dijadikan seperti binatang. Itu yang tidak melaksanakan tuntunan ini. Illal ladzina amanu wa 'amilus sholihat falahum ajrun ghairu mamnun. Di sini kalau kita menganut pendapat Imam At-Tabari, maka sebenarnya di celahnya ada anjuran. Hai yang muda-muda, gunakan kesempatan kemudaanmu sekarang. Perbanyaklah amal soleh. Karena kalau kamu tua, kamu tidak bisa lagi melaksanakan itu secara sempurna. Padahal kalau kamu tua dan di waktu mudamu kamu sudah laksanakan dengan baik, itu ganjarannya berlanjut. Tapi kalau baru tua mau insaf, sudah tidak bisa melakukan apa-apa. Jadi itu sebabnya gunakan waktu muda Anda sebelum datang waktu tua Anda. Gunakan masa sehat Anda sebelum datang sakit. Gunakan masa hidup sebelum datang kematian. Itu dan akhirnya surah ini menekankan bahwa Allah itu maha adil. Jangan persalahkan Allah kalau Anda dijatuhi sanksi. Karena memang Allah adalah maha adil dan dia akan memberikan putusan yang sebaik-baiknya, yang seadil-adilnya bagi yang durhaka, bahkan memberi tambahan ganjaran bagi yang taat. Itu, yang durhaka adil, yang taat bukan cuma adil, dia beri tambahan. Saya kira itu kesimpulan dari surah kita ini. Insya Allah dalam episode yang akan datang kita akan lanjutkan bahasan kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.